telunjuknya ini hampir putus, ini hampir separuh putus teman-teman ya. Nah, setiap kali dia berobat di hospital-hospital yang ada itu ditolak semua karena tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog. Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Lebanon, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Thailand, TKI Myanmar, TKI Australia, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Apa nih bang? Nah ini ada WA dari teman kemarin yang kemarin dari, mungkin teman-teman udah lupa mungkin ya kan pernah saya di sini bahas masalah TKI korban agensi Latu-Latu, saya buat seperti itu ya kan, yang teman kita kecelakaan ini yang kemarin videonya saya posting itu. Kalau sudah begini susah mau bikin judul, saya bikin seperti itu kan di thumbnailnya kan. Ya memang ya kan, ini dia WA nih. Oke lah, terlepas saya ingin menyapa untuk teman-teman yang daerah Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Kulai, TKI Kota Tinggi, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Penang, TKI Sabah, Sarawak, dan juga TKI Kuching. Ya, kita kembali ke permasalahan tadi ya. Teman-teman kan pernah saya posting kemarin kan, ada yang apa itu teman-teman kita tadi ya kan, yang saya judul di video kalau sudah begini susah mau ngomong, seperti itu kan judul thumbnail seperti itu ya kan. Nah ini korban dari agensi abal-abal tadi ya kan, dia bekerja di sebuah kilang construction daerah Johor Bahru, daerah Pontian kalau nggak salah, apa daerah Malaka gitu ya kan. Kan sempat saya bilang kemarin ya kan, kalau bekerja melalui agensi ataupun calo abal-abal ya kan, ataupun calo tipu-tipu, agensi tipu-tipu yang tidak terdaftar di sipermi.id, ketika kita sakit itu kita berobat sendiri, jelas ya. Itulah pedihnya ikut agensi ataupun calo abal-abal ya kan. Nah teman kita ini kan yang pernah saya ceritakan di video-video saya sebelum, coba tonton sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ya. Teman kita ini kecelakaan di sebuah kilang konstruksi yang ada daerah Pontian kalau nggak salah. Dan jari telunjuknya ini hampir putus, ini hampir separuh putus teman-teman ya. Nah setiap kali dia berobat di hospital-hospital yang ada itu ditolak semua karena tidak ada yang mau menjamin gitu ya kan. Yang pernah juga teman-teman saya ini pernah juga menelpon, bahkan agensi alat-alat ini pernah WA saya juga, lah abang nih sosok seorang penting ya kan teman. Ya kan sudah saya bilang, saya kan kenal dengan agensi ini ya kan. Agensi ini yang dia ini hobi mencari orang ya kan, yang aku bilang itu, yang saya bilang itu ya kan, hobi merekrut orang dari negara-negara luar gitu ya kan. Nah singkat cerita ya kan, tangannya ini kan hampir putus gitu ya kan. Setiap hospital yang ada di Johor Bahru itu menolak karena tidak ada yang menjamin, karena kan paspornya itu tidak ada permit kerja ya kan. Terus apalagi ya, agensi juga tidak terdaftar, dan juga yang lebih memprihatinkan lagi, kilang tempat dia bekerja itu tidak mau bertanggung jawab. Dan calo-calo ini kan ada yang tahu gitu kan, di nomor saya dia WA juga, bang tolong bang minta bantuan ke KBRI. Ya ini bukan urusan KBRI atau KJRI, saya bilang, karena ini kan kecelakaan kerja, harusnya kalian meminta menekan majikan tersebut dari kilang tersebut, saya bilang seperti itu. Ada selip gajinya enggak, saya bilang seperti itu ya kan. Wah selip gajinya enggak, kalau ada selip gajinya kan bisa jelas ya kan, bisa lah meminta ataupun menekan majikan ini, karena kan dia yang menggaji gitu ya kan. Masa kecelakaan kerja dia tidak mau menanggung gitu kan. Dan ini merupakan salah satu ya kan dampak negatifnya atau dampak yang membahayakannya ikut kerja non prosedural alias ilegal, ikut agensi
TKI tipu-tipu ya kan, jelas ya. Ini saya bukan menakutin loh, ini dari nyata. Dan alhamdulillah 1 hari yang lalu itu ada WA juga dari saya masuk, dia kan sudah balik, tidak sampai di daerah Pati kalau nggak salah, kampung daerah Jawa. Dan ini baru 8 bulan lah masuk Malaysia, tapi kan sudah overstay ya kan, sudah bayar kompon, kemarin sudah balik. Tapi ya itu tadi namanya kecelakaan kerja ya, kita tidak bisa menduga ataupun menebak. Itulah saran saya buat teman-teman semua yang mau berangkat ke Malaysia, ikutlah jalur yang resmi, jelas ya, biar tidak mengalami seperti yang terjadi pada kawan-kawan kita ini ya kan, yang tadi yang tangannya jari telunjuknya itu hampir mau putus loh, udah tinggal separuh lagi ya kan, karena terjepit namanya kilang konstruksi bangunan, kan berat-berat ya teman-teman ya, bisa teman-teman dibayangkan ya kan. Abang ini cerita ngarang saja, sotoy gini-gini, enggak, ini bukan cerita sotoy, tapi ini karena kan saya sudah lama berkecimpung di dunia pekerjaan seperti ini, maksudnya dunia yang informasi seputar TKI seperti ini ya kan. Cuman karena berhubung sekarang saya sudah mempunyai channel sendiri ya kan untuk informasi, jadi terpaksa saya sampaikan ya kan. Alhamdulillah sekarang kan teman-teman kita ini dia sudah sampai di kampung ya kan, nggak tahu bayar berapa kemarin, bayar kalau masih di bawah 1 tahun kan nggak sampai 3.100 dia bayar kompon kemarin, itu sekitar berapa ya, 2.000 atau berapa, itu sudah termasuk tiket lah ya kan. Semoga kisah dari kawan ini menjadi pembelajaran buat kita ya kan. Di samping kecelakaan kerja ya, ikut agensi TKI abal-abal ini ataupun calo abal-abal ini, itu banyak sekali kerugian yang didapati oleh pekerja-pekerja Indonesia, jelas ya. Mulai dari kecelakaan kerja, tidak ada asuransi, tidak ada biaya perobatan ya kan. Terus yang kedua, satu rumah itu bisa tidak layak huni, maksudnya tidak layak huni, dalam satu rumah itu bisa sampai 20-30 orang. Coba bayangkan, bukannya rumah besar ya kan, rumah paling ukuran 7 kali berapa ya kan, 7 kali 4 mungkin rumahnya ya kan, 4 kali 7 ya kan, dimuati orang 30 orang. Coba bayangkan teman-teman ya, begitu susahnya untuk beraktivitas ya kan. Belum lagi kita ketemu kawan-kawan kita yang penjorok, yang sembarangan, yang merokok ya kan banyak itu ya kan. Otomatis lah ya kan, lah abang ini macam kayak nggak pernah ngerokok aja ya. Sebenarnya saya ngerokok, cuman ya kita namanya sampah itu kita buang lah ya kan, kita bersihkan lah tempat-tempat kita ya kan. Oke lah teman-teman ya, mungkin itu saja video dari saya. Tak terlupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Singapura, TKI Brunei Darussalam, TKI Jeddah, TKI Mekah, dan juga TKI seluruh dunia lainnya ya. Pesan dari saya, pengen bekerja ke luar negeri, baik itu ke Malaysia ataupun negara lainnya, pilihlah jalur yang resmi. Temukan penyalur yang bertanggung jawab, yang terdaftar di BP2MI ataupun di cpermit.id, jelas ya. Oke lah, mungkin tanpa berlama-lama lagi karena saya mau bekerja. Mungkin itu saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.